yang mengajak kita bersama-sama untuk melihat betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan betapa besar pengorbanannya di dalam kehidupan kita. Ketika saya SD, ada berbagai cara yang digunakan baik guru maupun orang tua untuk mendisiplin. Pernah suatu kali ketika saya kelas 5, karena ketidakdisiplinan, saya bersama dengan beberapa teman yang lain, saya harus berdiri dengan satu kaki sampai kelas selesai. Lumayan beberapa jam, lumayan kiu ya. Dan setelah kelas selesai yang lain semua pulang, guru yang menyuruh saya menghukum ya, karena biasanya dikatakan menghukum, itu merangkul kami untuk meneguhkan, untuk menguatkan bahwa sesungguhnya meskipun saya dan teman-teman itu disuruh angkat kaki, itu bukan karena tidak sayang dan lain sebagainya, tetapi justru karena mengasihi. Ketika saya SD, kebiasaan bapak saya itu kalau anak-anaknya belajar itu bukti ketika sudah belajar dengan baik itu lalu rambutnya itu diambung. Ambune apa bapak itu? Rada sangit langes, soalnya dulu belum ada listrik. Oplek teplok itu berarti kalau ingin belajar dengan baik itu sampai rambutnya itu keselongkot itu ya. Mungkin sebagian besar orang berpikir itu adalah hukuman, tetapi pada waktunya saya menyadari bahwa sesungguhnya itu adalah cara baik guru, cara baik orang tua untuk mendidik. Mungkin kalau saya tidak mengalami pendisiplinan seperti itu, mungkin saja ada banyak hal yang tidak bisa saya ketahui. Tetapi melalui hal seperti itu, saya akan semakin memahami bahwa sesungguhnya cara yang dipakai itu bukanlah hukuman, tetapi mendidik, mendisiplin, sehingga hidup anak-anaknya berada di dalam kedisiplinan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian sesungguhnya kalau konteks yang kita baca dari Nat Yeremia ini. Yeremia hidup itu cukup panjang karena beberapa raja ketika zaman Yeremia hidup itu. Yeremia melayani sebagai nabi Tuhan itu di kerajaan Yehuda, itu bagian selatan. Sebetulnya pada waktu konteks zaman itu adalah Israel sudah terbelah menjadi dua, di utara dan di selatan. Di selatan Yehuda, di utara tetap memakai nama Israel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi sesungguhnya latar belakang kehidupan umat Israel pada masa Yeremia itu baik secara politik, itu betul-betul berada di dalam kondisi yang memprihatinkan. Karena pada waktu itu adalah kekuasaan beberapa bangsa yang besar, Asyur terutama Babel, yang berkali-kali menyerang Israel, yang berkali-kali menindas, bahkan pada waktunya bait suci dihancurkan, pada waktunya orang Israel itu ditawan. Sungguh secara politik, sungguh secara agama, sungguh secara ekonomi, betul-betul rusak, betul-betul porak-poranda. Dan kalau kita melihat sesungguhnya, meskipun sesungguhnya sudah sering saya sampaikan, ketika umat Tuhan tidak taat, kita melihat di dalam perjanjian lama, di situ Allah mengizinkan bangsa-bangsa lain menindas, bahkan menawan, itu sebagai sebuah bentuk didikan supaya umat Israel kembali mengingat kesetiaannya kepada Tuhan. Oleh karena itulah Nabi Yeremia mewartakan, di satu sisi ada hukuman yang diterima oleh orang Israel, tetapi kita pahami sesungguhnya itu sebuah cara yang dipakai untuk mendidik umat Tuhan. Dan di satu sisi bahwa kasihnya itu melampaui hukuman, Yeremia mewartakan kasih kekal Allah. Yeremia mewartakan pemulihan yang disediakan Tuhan bagi umatnya.
Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah mengasihi dengan kasih yang kekal. Mari kita perhatikan di ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sebagaimana yang saya ceritakan di awal tadi, bebasan acara ketoprak itu orang tua seduraka-durakane anak itu bebasan tego lorone ora tego patine, gitu ya. Betul ada pendisiplinan, betul ada penghukuman dalam tanda kutip, tetapi sesungguhnya kasihnya itu melampaui hukumannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana Allah melalui Nabi Yeremia ini menyatakan bahwa kasihnya itu kekal, kasihnya itu tidak berubah, kasihnya tidak berhenti meskipun umatnya acap kali melakukan pelanggaran dan dosa, mendukakan hati Allah, tetapi tidak mengubah janjinya, tetapi tidak mempengaruhi kesetiaan Allah. Oleh karena di situ, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yang pertama, apa yang dipulihkan? Kalau kita melihat di dalam ayat 1, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Pemulihan secara rohani. Pemulihan secara rohani, bahwa di situ Allah menegaskan kembali, aku menjadi Allahmu dan engkau menjadi umatku. Allah ingin menegaskan kembali bahwa engkau tidak sendiri. Allah ingin menegaskan kembali bahwa engkau punya Allah. Allah ingin menegaskan kembali bahwa engkau punya Allah yang bisa dipercayai, engkau punya Allah yang kasihnya itu tetap. Berbagai problema, berbagai persoalan kehidupan sebagaimana yang dirasakan umat Israel, baik secara ekonomi, secara politik dan lain sebagainya, ketika bangsa-bangsa yang kuat itu menindas Israel, ketika bangsa-bangsa yang kuat itu bahkan sampai menghancurkan identitasnya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita berbagai persoalan pandemi dan lain sebagainya, seolah-olah itu betul-betul menghantam iman kita, seolah-olah itu betul-betul menghancurkan fondasi iman kita, menghancurkan pilar-pilar kepercayaan kita, sehingga acap kali ada banyak pertanyaan, mengapa Allah membiarkan ini terjadi? Sudah lupakah Allah terhadap kita? Apakah Allah ada? Mengapa ini terjadi? Dan lain sebagainya. Persoalan pergumulan kehidupan bisa membawa umat Tuhan kepada posisi seperti itu. Oleh karena itu, di sini Yeremia menegaskan bahwa Allah ada. Engkau tetap menjadi umatku, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu peduli, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kasih setianya kepada kita. Amin. Katakan di samping saudara, Allah itu peduli, Allah itu tetap ada. Ayo. Ya, Yeremia mengajak menegaskan kembali ketika persoalan yang berat itu melanda dalam kehidupan saudara, bukan berarti Allah membiarkan begitu saja, bukan berarti Allah tidak peduli, bukan berarti Allah tidak melupakan saudara, tetapi sesungguhnya Allah ada. Dan umat Tuhan harus memahami sebagaimana yang terjadi itu adalah cara Allah yang dipakai untuk mendidik kita. Kalau kita memperhatikan ayat yang keempat, aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hei anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria.
Sebagaimana yang saya sampaikan, bangsa yang kuat, terutama Babel, itu menyerang beberapa kali sampai menghancurkan bait suci dan menawan orang-orang Israel. Identitas orang Israel secara rohani belum benar-benar dihancurkan. Oleh karena itu Yeremia menyampaikan berita pemulihan, bahwa engkau akan dibangun kembali, bahwa engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tarian orang yang bersukacita. Karena sesungguhnya melalui Nabi Yeremia itu di satu sisi memang mengingatkan tentang hukuman Allah oleh karena pelanggaran dan dosa, dan di satu sisi menyampaikan berita pemulihan, kasihnya yang kekal itu jauh melampaui hukumannya, dan juga berita selanjutnya itu tentang penghukuman Allah terhadap orang-orang, terhadap bangsa-bangsa yang menindas Israel. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sehingga kerohanian kita kembali diteguhkan bahwa Allah ada, bahwa Allah peduli, Allah memperhatikan kita, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kasih setianya di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, berbagai aspek kehidupan secara jasmani. Kita memperhatikan ayat yang kelima. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu memang anggur itu menjadi salah satu penghasilan yang cukup bagus, bahkan bisa jadi yang terbaik pada konteks itu. Ini berbicara sesungguhnya bahwa betul keadaan itu bisa menghancurkan, keadaan itu bisa memporandakan sendi-sendi ekonomi umat Tuhan, bisa merusak pundi-pundi penghasilan umat Tuhan karena kondisi, karena keadaan. Karena keadaan itu bisa jadi membuat isi dompet kita terkuras. Dulu itu yang populer hanya ada gambar pedang yang membuat menitikkan air mata. Sungguh situasi dan kondisi itu betul-betul menguras air mata, kaya-kaya loe itu wis asap karena kondisi dan pergumulan yang berat. Seolah-olah pikiran itu jadi cutel, seolah-olah pangajeng-ajeng pangarep arep itu puget. Tetapi di sini Yeremia mengingatkan bahwa kondisimu akan dipulihkan. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Berbicara tentang pemulihan ekonomi, berbicara tentang pemulihan, berbicara tentang pemeliharaan Allah terhadap umatnya. Mari kita percaya Bapak Ibu dan Saudara bahwa janji penyertaan Tuhan, janji pemulihan, pemeliharaan Tuhan itu senantiasa ya dan amin di dalam kehidupan kita. Lalu yang selanjutnya di dalam ayat 6, sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Ekonomi dipulihkan, sendi-sendi ekonomi yang rusak dipulihkan kembali, sehingga umat Tuhan senantiasa di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Lalu di situ sesungguhnya umat Tuhan dipulihkan di dalam hubungan dengan sesama. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa pada waktu itu kondisi Israel itu sudah terpecah menjadi dua, di utara dan di selatan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di bagian kerajaan Yehuda itu menjadikan Yerusalem menjadi pusat.
Di bagian utara itu Samaria menjadi pusat. Yang menarik di sini adalah Tuhan bukan hanya memulihkan Yehuda, tetapi Tuhan memulihkan Samaria, sehingga baik Yehuda maupun Samaria di situ dikatakan, mari naik ke Gunung Sion. Betul, keadaan, situasi dan kondisi pandemi juga seolah-olah menghancurkan ikatan persatuan. Pemerintah dan masyarakat ada unsur saling tidak mempercayai, bahkan seudon antara nakes dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi. Situasi dan kondisi itu bisa memecah belah. Situasi dan kondisi bisa merusak ikatan-ikatan persatuan. Tetapi ketika umat Tuhan mengingat kasih kekal Allah yang Tuhan berikan, senantiasa akan dipulihkan. Bukan hanya Yehuda, tetapi Samaria, semuanya dipulihkan. Ayo marilah kita naik ke Sion kepada Allah kita, bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bagaimanapun situasi dan kondisi kita, mungkin karena berbagai problema, harapan rusak, harapan hilang. Oleh karena itu, tataplah Allah, terimalah uluran tangannya, bertobatlah, terimalah kasih-Nya yang kekal, karena kasih yang kekal itulah yang akan memulihkan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan berkat penyertaan Tuhan. Ketika kami bersama-sama diajak untuk menyadari bahwa setiap persoalan yang kami terima bukan berarti Allah membiarkan kami, bukan berarti Allah tidak peduli dengan kami. Bahkan ketika apa yang kami rasakan itu seperti hukuman, tetapi sesungguhnya kami memahami itu Engkau pakai untuk mendidik kami, sehingga kami boleh menjadi umat Tuhan yang semakin kuat untuk menghadapi berbagai persoalan. Terlebih kami menjadi umat Tuhan yang taat dan setia untuk memahami bahwa kasih-Mu yang kekal tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang kami alami, apapun yang jemaat-Mu alami di dalam kehidupan masing-masing, Engkau yang akan memulihkan keluarga-keluarga, Engkau yang akan memulihkan kondisi perekonomiannya, Engkau yang akan memulihkan hubungan-hubungan yang retak dan semuanya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam kasih tangan Tuhan. Mampukan kami untuk terus mencari wajah-Mu, menatap Engkau, menerima uluran tangan-Mu, bertobat, menerima terus kasih-Mu yang kekal di dalam kehidupan kami. Amin.